saya Melda Uli Puru Sitindaun. Saya ditempatkan di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 Palembang, atau yang bisa disingkat BBWS Sumatera 8. BBWS Sumatera 8 adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas mengelola sumber daya air di wilayah Sungai Musi, Sugihan, Banyuasin, dan Lemau. Beberapa tujuan besar instansi atau tujuan besar dari Balai Besar Wilayah Sungai yaitu melaksanakan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan konservasi sumber daya air dan memaksimalkan pemanfaatan air, mengendalikan dan mengurangi dampak kerusakan akibat air seperti banjir dan kekeringan. Kemudian yang terakhir adalah mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang sumber daya air. Merupakan struktur organisasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 yang dipimpin oleh Kepala Balai Bapak Agus Safari, STMT. Saya di bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air atau yang bisa disingkat KPI-SDA. Nah, berdasarkan SK Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 nomor 9 tahun 2025 tentang tugas dan fungsi jabatan di BBWS Sumatera 8 tentang tugas dan fungsi di bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur SDA adalah salah satunya melaksanakan penyusunan keterpaduan pola, program, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga ada analisis dampak lingkungan. Yang keempat ada penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai. Kemudian ada koordinasi dan fasilitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan koordinasi terkait pengadaan tanah, melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, kemudian pengelolaan sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air. Berikut merupakan struktur organisasi dari bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air, di mana kepala bidang kami adalah Bapak Rifki Maulana, STMT, di mana posisi saya saat ini adalah pengelola sumber daya air ahli pertama. Peran yang telah saya lakukan di bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air adalah membuat grafik pemantauan AWLR atau Automatic Water Level Recorder untuk ditampilkan di comment center. Saya dengan salah satu rekan saya ditugaskan untuk mengupdate setiap hari data dari AWLR tersebut per setengah jam. Kemudian datanya diolah di Excel. Setelah itu ditampilkan seperti gambar yang tampak di paparan saya ini. Di foto tersebut kami melakukan diskusi rapat untuk telaah UKI atau unit kepatuhan intern, di mana saya dan rekan-rekan saya itu menjadi tim telaah UKI. Nah, dalam hal telaah UKI ini, saya dan teman-teman telah membantu instansi untuk mempermudah audit paket kerja yang telah dilakukan oleh Balai. Beberapa kegiatan yang sudah saya dokumentasikan dan saya tampilkan di sini merupakan kegiatan yang merupakan ciri-ciri Smart ASN. Yang pertama yaitu literasi digital dan teknologi. Bisa dilihat saya melakukan kegiatan webinar dan pembelajaran bersama Kabit, di mana kami mempelajari tentang infrastruktur sumber daya air. Di sini kami menunjukkan kemampuan adaptasi dengan penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran dan koordinasi kerja. Smart ASN dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Yang kedua ada kolaboratif dan kerja tim. Di dokumentasi tersebut juga ada turun lapang ke Talang 1. Kemudian ada melalui turun lapang ini, Smart ASN harus mampu bekerja secara sinergis, membangun jejaring, serta komunikasi yang baik di lingkungan kerja maupun lintas instansi. Kemudian kegiatan belajar menggunakan Waterpass, di mana saya bersama teman-teman yang lain belajar atau latihan menggunakan alat Waterpass. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN agar mampu memberikan layanan yang profesional dan berbasis pengetahuan. Smart ASN tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga terus belajar dan mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada ciri-ciri yang terakhir adalah berorientasi pada pelayanan publik. Dengan aktif turun ke lapangan dan belajar terkait pengelolaan teknis sumber daya air, ASN membuktikan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang prima. Pertama, hal yang masih bisa saya tingkatkan atau yang saya harapkan saya bisa tingkatkan adalah cara berkomunikasi saya yang lebih baik lagi. Karena menurut saya kekurangan saya adalah cara berkomunikasi atau cara menjelaskan sesuatu saya sangat kurang, sehingga saya ingin meningkatkan public speaking saya agar menjadi lebih baik. Yang kedua, saya ingin meningkatkan penguasaan pengolahan data berbasis teknologi agar saya dapat membantu instansi saya untuk mengolah data hidrologi kami menjadi data yang bisa digunakan untuk data preventif dalam memprediksi banjir misalnya. Kemudian yang terakhir, saya ingin meningkatkan pengetahuan saya di bidang teknik pengairan karena background pendidikan saya merupakan non-teknik.
Kemudian, hal sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan unit yaitu membuat catatan hasil rapat webinar agar dapat dibaca oleh rekan-rekan yang tidak dapat mengikuti rapat atau webinar tersebut. Kemudian, mencari informasi mengenai pengolahan data agar dapat didiskusikan bersama rekan-rekan kerja saya.